Pak Ya, Kamarudin, silakan, tadi saya sedang membacakan ibunya yang menangis, saya nggak tahan. Saya tidak tahan saya. Ya, silakan Pak Kamarudin. Ya, makasih. Mic-nya belum dibuka, Pak. Mic-nya belum di-unmute, mic-nya. Ya, jadi silakan. saya baru selesai komunikasi dengan mereka. Aduh, ya bagus ya. Ya, luar biasa. Jadi tadi ketika komunikasi hampir sejam lebih, jadi saya tutup dulu tadi. Betul. Pasca saya tadi ditanya-tanya oleh Bapak Henry Perleso, setelah itu dapat telepon berkali-kali dari mereka, maka Mm-mm. saya komunikasi, memberi penguatan supaya mereka ada kepercayaan kepada penasihat hukum. Rupanya mereka kendalanya adalah pertama masalah motif ekonomi. Ya. Jadi eh, ayah almarhum kebetulan sudah tidak bekerja mungkin karena pengaruh pandemi COVID-19. Mereka hanya mengandalkan pendapatan istrinya yang berusia manjuntak jadi guru di SD dan mereka masih tinggal di lingkungan SD itu mengontrak Ya. rumah. Sehingga tentulah hal seperti itu sangat membebani hati dan pikiran mereka. Belum lagi dia masih mempunyai tanggungan, ada yang masih kuliah sarjana atau baru akan lulus sarjana, sehingga tentu biayanya besar. Apakah nanti apabila meng-hire pengacara, dari mana biayanya, itulah yang berkecamuk di dalam hati dan pikiran mereka selama 2 hari ini. Makanya belum ditandatangan kuasa yang saya kirimkan. Mm-mm. Dan lagi-lagi seperti biasa saya katakan, jangankan Ito sebagai buruh junta dan lain sebagai Huta Barat. Mm-mm. Orang asing aja, orang Sunda, orang Jawa, orang Indonesia Timur, saya layani gratis. Amin, amin. Terima kasih, puji Tuhan, Pak. Ya. Deposito saya pernah saya cairkan 500.000 untuk membiayai perkara, 23 perkara, perkara gereja dan pendeta di Riau, saya bilang. Amin. Jadi apalagi seperti ini kasus kemanusiaan, tentulah saya tidak akan berani meminta uangmu, saya bilang gitu. Mm-mm. Demikian juga tim yang saya bentuk pengacara-pengacara hebat dari kemarin dan beberapa jenderal, saya katakan kepada mereka, jangan pernah berharap uang dari sini. Kalau meminta uang, mintalah dari saya. Amin. Jangan dari mereka. Karena mereka ini sesungguhnya membutuhkan bantuan. Bila perlu nanti saya minta kepada Bapak Herli Perleso untuk menggalang dana, saya bilang begitu. Boleh, boleh, boleh Pak. Nanti minta nomor rekeningnya Jadi, nanti. Boleh. jadi Iya. oleh karena itu, banyak pertimbangannya, namanya orang tua, bagaimana dengan nasib anak saya, bagaimana dengan ini itu, saya katakan, ini bukan urusan anak bapak. Jadi anak bapak dia biarlah fokus bekerja, fokus sekolah. Ini adalah urusan orang tua, ayah dan ibunya yang belum terima anaknya dihabisi secara sangat Iya. jahat, saya bilang. Iya. Kalau di masyarakat misalnya terjadi dugaan tindak pidana, tentu tidak dibenarkan main hakim sendiri. Tentu si tersangka atau terduga pelaku harus diringkus dan disidik, disidik, kemudian dibawa ke kejaksaan, kemudian dibawa ke pengadilan untuk diadili apakah benar atau tidak tuduhannya. Bukan langsung dieksekusi mati, saya bilang begitu. Kemudian ini sangat janggal. Mana mungkin anak muda yang sangat ganteng dan tampan, yang Mm-mm. sudah punya pacar yang sangat cantik, baru si manjuntak lagi, Amin. tergoda dengan nenek-nenek. Tidak mungkin itu. Kemudian secara logika tidak mungkin anak muda yang masih jomblo tergoda dengan nenek-nenek. Kemudian ini sudah merencanakan akan menikah berapa bulan lagi. Tentulah hati dan pikiran dia kepada calon istrinya, dambaan hatinya. Tentulah dia mempersiapkan segala sesuatu. Belum lagi pada hari itu, hari-hari terakhirnya dia komunikasi sangat intens dengan ayah ibunya, dengan adik-adiknya. Dengan dia berkomunikasi dengan ayah ibunya, tentulah pikiran jahat tidak ada dalam pikiran dia. Amin. Belum lagi anak ini adalah orang yang sangat baik sejak kecil, sejak lahir. Dia Amin. selalu meminta doa dan restu kepada bapak ibunya. Orang yang hormat kepada ayah ibunya tidak mungkin melakukan perbuatan sehina itu. Kemudian mereka pada hari itu, hari terakhirnya itu tanggal 8 Juli 2022. Mereka itu bersama-sama ke Magelang.
bersama komandannya Jenderal Bintang 2, istrinya dan anak-anaknya, mengantar anaknya yang bontot untuk sekolah Taruna Negara, sekolah TN Ya, di Magelang, bentukan ah, daripada idenya Pak LB Murdani dulu kalau nggak salah itu, betul. sekolah unggulan. Kemudian pulang dari sana mereka bersama-sama. Tetapi yang anehnya kenapa itu si bapak ke PCR, si ibu ke rumah, ini tidak masuk akal. Kalau memang ada kecurigaan karena COVID, harusnya lah semua satu mobil itu PCR supaya bersih. Tapi kalau si bapak saja yang PCR, si ibu sama ajudan ke rumah, tak masuk akal. Almarhum ini kan ajudan dari bapak. Maka seharusnya kalau bapak PCR, maka ajudan harus melekat kepada bapak. Kemudian almarhum ini diisukan supir, ternyata dia bukan supir. Dan dia umurnya bukan 21 seperti yang diumumkan oleh berkas-berkas kepolisian Mabes Polri. Ternyata umurnya benar sudah 28. Makanya tadi saya katakan janggal. Ini umurnya mana yang benar, 21 atau 28? Karena banyak surat-surat dikeluarkan kepolisian Mabes itu 21. Padahal yang benar sudah 28. Itu sebabnya ketika dibilang umurnya 21, saya bingung. Kok ada adiknya polisi? Berarti apa ini kembar kan begitu? Ternyata Mm-mm. benar umurnya sudah 28. Kemudian ketika terjadi kematian, tidak ada datang ambulans. Seharusnya lah mengangkat mayat itu ambulans. Kenapa tidak ada ambulans? Itu juga janggal. Kenapa ada penggantian CCTV pada saat segera setelah kejadian? Dan mengapa diumumkan CCTV tersambar petir? Kemudian kenapa tuan rumah tidak pernah menampakkan diri ke media sejak peristiwa? Demikian juga nyonya rumah, demikian juga anak-anak dan atau asisten rumahnya. Kenapa harus pakai pinjam tangannya Karopenmas Mabes Polri? Kan begitu. Ya, Kenapa sudah dijanjikan penguburan pakai upacara kepolisian, tapi akhirnya dikubur seolah-olah dia bukan anggota polisi, seolah-olah dia masyarakat biasa. Kemudian kenapa setelah dikubur setiap malam di-drop ke sana puluhan polisi sampai ratusan, seolah-olah rumah itu sampai malam ini saya lihat tadi videonya seolah-olah dikepung polisi. Apa maksudnya? Kenapa handphonenya diretas, handphone keluarga? Kenapa disadap? Kenapa ke sana berlomba-lomba Jenderal Show Force? Apa maksud dan tujuan? Sedangkan pangkat yang meninggal ini adalah pangkat brigadir, bukan seorang yang pejabat yang hebat, kan begitu. Jadi ini semua memerlukan pertanyaan. Oleh karena itu sudah tepatlah usulan saya supaya segera dilakukan pelaporan kepada Baris Krim Polri. Presiden membentuk tim pencari fakta yang independen. Kemudian mayatnya segera digali, dilakukan visum et repertum. Kemudian selain itu dilakukan otopsi untuk mencari tahu sebab-sebab kematian. Apakah organ-organnya sekarang masih ada di dalam apa tidak? Jangan-jangan organ-organnya sudah di tempat lain. Kita kan nggak tahu. ya, Karena itu kan sudah dijahit. Nah, kemudian kalau ini diotopsi, kenapa selama ini hasil otopsi tidak diberikan? Kenapa harus disembunyikan hasil otopsinya? Kenapa hanya mayat yang diserah terimakan? Kan begitu. Ini banyak mengandung pertanyaan. Jadi supaya pertanyaan itu jelas, karena ini sudah kasus publik, dengan ini dipublish oleh Karopenmas Mabes Polri, maka publik masyarakat Indonesia berhak tahu apa yang akan terjadi. Saya sendiri begitu mengetahui kasus ini, tanpa saya mengenal korban ini awalnya, hati saya dan pikiran saya langsung tergerak. Saya bikin di Facebook, entah Roh Kudus apa tidak yang membimbing, saya tidak tahu. Begitu puji saya tulis, Tuhan. langsung ada yang menanggapi. Itu Amin. keponakanmu, itu beremu yang meninggal katanya. Maka saya sampaikan, turut berduka cita yang sedalam-dalamnya, sampaikan nomor telepon saya kepada keluarga korban, saya akan lindungi. Nah, itu Amin. inisiatif saya. Ternyata benar, akhirnya kemarin kami bisa berbicara panjang lebar dengan kedua orang tuanya. Kemudian saya bentuk tim pengacara yang handal dan hebat-hebat, dan melibatkan beberapa jenderal di belakang layar, beberapa dokter, termasuk pengacara senior Johnson Panjaitan saya libatkan. Ya, Tahu-tahu tadi pagi ada kunjungan Kapolda. Dengan adanya kunjungan Kapolda ini, entah apa yang dijanjikan kepada keluarga, tiba-tiba sempat informasi berubah. Maka saya katakan tadi, ini menyangkut harga diri.
Apakah janji itu lebih besar daripada 100 miliar? Saya sudah pernah tolak 100 miliar uang persembahan presiden kepada saya. Diantar oleh Jenderal Bintang 3 dengan teman-temannya. Kalau tidak lebih besar, kenapa harga diri kita dinilai dengan janji? Janji biarlah janji. Dan kalau ingkar janji pun tak bisa dituntut itu. Oleh karena itu, harga diri kita ini, harga diri Simanjuntak sebagai tulangnya, Amin. harga diri Kuta Barat sebagai dongan tubuhnya, harga diri orang Batak sebagai etnisnya, harga diri bangsa Indonesia dan negara Indonesia sebagai beliau itu adalah anggota Polri, warga negara Indonesia. Harga diri institusi Polri, karena kita punya tanggung jawab memperbaiki Polri ini. Jangan sampai ada cerita yang tidak benar dikonstruksikan padahal kejadiannya lain. Amin. Oke lah, kalau memang dia misalnya terbukti nanti berdasarkan CCTV, berdasarkan keterangan saksi, berdasarkan olah TKP, berdasarkan pembuktian di pengadilan, apakah harus dieksekusi mati? Sedangkan di kalangan masyarakat tak boleh seperti itu. Padahal ini di kantor pejabat utama kepolisian penegak hukum. Bukankah harusnya dia dibawa ke ranah hukum? Bukankah dia harusnya diadili? Bukankah dia harusnya disidik? Apalagi di anggota kepolisian, bukankah itu fungsi propam, menertibkan anggota? Kenapa justru terjadi di rumah pejabat kepala divisi propam? Nah, oleh karena itu saya minta kepada Presiden Jokowi supaya memerintahkan ke Polri menonaktifkan pejabat-pejabat yang terlibat dulu untuk ini, supaya penyidikan independen. Mengapa katanya ditembak peluru tapi ada sayatan pisau atau benda tajam, ada sayatan di bibir, sayatan di hidung, sayatan di depan mata, sayatan di kaki, sayatan di tempat-tempat lain, termasuk di jari. Ada apa? Kan begitu. Ini harus transparan. Ini ditembak atau disayat? Atau apakah disayat sekaligus ditembak? Kalau sudah disayat, untuk apa lagi ditembak? Kalau sudah ditembak, untuk apa lagi disayat? Kan begitu. Ini kan perlu penjelasan yang ilmiah supaya bisa terima. Apakah pelakunya ini psikopat apa tidak? Kan begitu. Iya. Karena kenapa bisa mampu melakukan perbuatan setega itu? Kalau ditembak dia sudah terkapar misalnya dengan 1-2 peluru. Untuk apa lagi sampai sebanyak itu peluru, sampai ada informasi tadi 5-7 peluru, kan begitu? Iya. Nah, ini kan memerlukan investigasi yang mendalam. Mengapa Karopenmas Mabes Polri langsung bisa menyimpulkan kejadiannya tanggal 8, langsung menyimpulkan di tanggal 9? Ini kan nggak masuk akal. Dan sampai sekarang, yang bersangkutan dalam hal ini Kadipropam Polri belum muncul ke publik. Demikian juga istrinya yang dianggap sebagai korban. Demikian juga orang-orang yang ada di rumah itu belum dimunculkan ke publik. Ada apa? Tetapi kenapa banyak isu berseleweran? Ada CCTV diganti lah, ada keterangan Satpam lah, ada keterangan RT lah, dan sebagainya. Ada apa? Kan begitu. Ini perlu memberikan penjelasan yang sejelas-jelasnya. Jangan sampai perkara ini tidak cukup jelas, tidak terang, dan tidak lengkap diuraikan, kan begitu. Harus dibuat seterang mungkin. Jangan sampai nanti penyelidik dan penyidik juga dibawa intervensi. Jangan sampai nanti sudah ada kesimpulan baru dibuat penyelidikan, dan penyidikan menyuruh kesimpulan yang dibuat mereka. Harusnya penyelidikan dulu, kemudian penyidikan, barulah nanti dari situlah, dari rangkaian-rangkaian itu ada gelar perkara. Setelah digelar perkara baru ada kesimpulan. Jangan kesimpulan dibuat baru dibuat penyelidikan dan penyidikan mengarah kepada kesimpulan itu. Itu yang tidak boleh. Jadi oleh karena itu mudah-mudahan keluarga tidak terpengaruh lagi oleh ancaman-ancaman atau oleh intimidasi atau janji-janji apapun itu, supaya kami sebagai penasihat hukum nanti apabila sudah ditandatangani, ya, karena sebelum saya terima surat kuasanya ditandatangani, saya tidak berani mengatakan saya penasihat hukum, walaupun secara lisan sudah berkali-kali ditunjuk, bahkan katanya saya itu dikirim oleh Tuhan buat mereka. Tetapi Amin. saya harus pegang dulu surat kuasanya, saya baru bisa bekerja. Kurang lebih begitulah yang bisa sampaikan. Tetapi kejanggalan itu harus bisa diterangkan kepada publik, karena ini sudah menjadi konsumsi publik. Begitulah kira-kira pesan dari saya, Bapak Henry Berleso.